Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Akbar Hendrawan dari kelas 11 TJKT. Di sini saya akan menjelaskan beberapa potensi, ancaman, dan serangan terhadap keamanan jaringan. Dalam menjaga keamanan jaringan, langkah pertama yang penting adalah melakukan analisis keamanan. Ada dua hal yang harus dianalisis. Yang pertama adalah vulnerability, yaitu mencari tahu bagaimana saja dari sistem yang rentan atau lemah terhadap serangan. Yang kedua adalah threat, yaitu ancaman yang mungkin terjadi pada jaringan, baik dari dalam maupun luar. Untuk jenis-jenis threat, ancaman atau threat dikategorikan menjadi 5 jenis. Yang pertama, destruction, yaitu usaha untuk merusak sistem seperti melalui virus atau trojan. Yang kedua, denial, yaitu melumpuhkan layanan jaringan. Yang ketiga, thief, yaitu mencuri data penting. Keempat, modification, yaitu mengubah data dalam jaringan. Dan yang terakhir, fraud, yaitu penipuan seperti carding atau pemalsuan data. Setelah mengenali ancaman, kita perlu mengetahui dampaknya atau impact. Kita juga mencatat seberapa sering serangan terjadi atau frekuensi dari data tersebut. Kita bisa menentukan countermeasures, yaitu langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah atau menanggulangi ancaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan 10 serangan jaringan dan bagaimana cara meningkatkan keamanannya. Untuk serangan jaringan, yang pertama adalah Trojan Horse. Trojan Horse adalah jenis malware yang terlihat seperti program biasa, tetapi sebenarnya berbahaya. Trojan Horse dapat mematikan komputer, mengganggu antivirus, mencuri password, dan bahkan membuat backdoor ke dalam sistem. Trojan juga bisa menghapus data dan memata-matai pengguna. Selanjutnya adalah virus. Virus adalah program yang dapat menempel pada program lain dan menyebar ke seluruh sistem komputer. Virus bisa merusak data, memperlambat kerja komputer, dan menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Yaitu worm. Worm adalah jenis malware yang dapat memperbanyak dirinya sendiri dan menyebar melalui jaringan tanpa bantuan pengguna. Biasanya worm menyebar lewat email atau kontak dalam address book. Berbeda dengan virus, worm tidak menempel pada aplikasi lain. Selanjutnya yaitu logic bomb. Logic bomb adalah potongan kode yang sengaja disembunyikan dalam sistem dan akan diaktifkan pada waktu tertentu atau setelah kondisi tertentu terjadi. Serangan ini biasanya dibuat oleh orang dalam dan tujuannya adalah untuk merusak atau mengacaukan sistem. Yaitu eavesdropping. Eavesdropping adalah kegiatan menyadap komunikasi data dalam jaringan. Penyerang memantau data yang dikirimkan, seperti percakapan digital atau paket jaringan. Serangan ini terjadi jika komunikasi tidak terenkripsi. Selanjutnya yaitu spoofing. Dalam spoofing, penyerang menyamar sebagai perangkat atau host yang terpercaya. Mereka bisa membuat alamat URL palsu atau manipulasi DNS agar korban diarahkan ke situs palsu. Tujuannya biasanya mencuri informasi atau memasukkan malware. Selanjutnya yaitu denial of service. Serangan DOS adalah serangan yang membuat server menjadi lumpuh dengan cara membanjiri jaringan dengan trafik atau permintaan. Hal ini membuat server tidak mampu melayani pengguna sebenarnya. Terdapat beberapa teknik seperti traffic flooding dan request flooding. Selanjutnya yaitu man in the middle attack. Pada serangan man in the middle attack, penyerang berada di antara dua pihak yang sedang berkomunikasi. Penyerang yang dapat mendengar, mengubah, atau memasukkan pesan yang dikirimkan tanpa diketahui oleh kedua pihak. Selanjutnya, phishing. Phishing adalah teknik penipuan yang bertujuan mencuri data pribadi seperti password atau informasi kartu kredit.
Penyerang biasanya menyamar sebagai pihak yang terpercaya, misalkan bank atau layanan tertentu. Serangan layar aplikasi. Serangan layar aplikasi adalah serangan yang ditunjukkan ke server aplikasi. Serangan ini dapat membuat aplikasi berhenti bekerja atau mengalami kesalahan karena penyerang mengeksploitasi celah pada sistem aplikasi. Untuk selanjutnya yaitu cara meningkatkan keamanan jaringan. Baik, untuk cara meningkatkan keamanan jaringan terbagi 5 cara. Pada bagian ini saya akan menjelaskan beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan jaringan. Langkah-langkah ini bertujuan mencegah ancaman dan mengurangi risiko penyusupan ke dalam sistem. Untuk yang pertama yaitu ganti alamat SSID. Langkah pertama adalah mengganti alamat SSID. Banyak orang menamai SSID jaringan mereka dengan nama pribadi, alamat atau identitas bisnis. Hal ini kurang aman karena SSID dapat dengan mudah dilacak oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh sebab itu disarankan menggunakan nama SSID yang tidak menggunakan identitas pemilik jaringan. Untuk yang kedua yaitu gunakan enkripsi. Langkah berikutnya adalah menggunakan enkripsi pada jaringan nirkabel. Tanpa enkripsi, jaringan sangat mudah diakses oleh pihak lain. Enkripsi berfungsi mencegah pembobolan data. Saat ini, jenis enkripsi yang umum digunakan adalah PPA2 karena memberikan tingkat keamanan yang lebih baik. Dengan enkripsi, data yang dikirim melalui jaringan tidak mudah dibaca oleh penyerang. Selanjutnya yaitu router. Aktifkan fitur Invest Router. Router memiliki fitur antarmuka yang dapat diakses oleh banyak orang. Jika tidak ditutup dan diamankan, penyerang dapat mengakses menu router, mengubah pengaturan, atau mengambil payload. Oleh karena itu, fitur yang tidak diperlukan sebaiknya dinonaktifkan agar tidak bisa digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu install antivirus. Penting untuk menginstal antivirus pada perangkat. Antivirus berfungsi mendeteksi dan mencegah serangan virus dari berbagai media. Selain itu, disarankan juga menginstal anti-malware karena beberapa serangan malware jauh lebih berbahaya daripada virus biasa. Dengan antivirus dan anti-malware yang aktif, jaringan menjadi lebih aman dari gangguan. Yang terakhir adalah melakukan backup data secara berkala. Penyimpanan cloud lebih aman daripada menyimpan data pada hard disk eksternal karena hard disk lebih rentan terhadap serangan malware yang dikirim melalui situs web atau email. Dengan rutin melakukan backup, data tetap aman meskipun terjadi serangan pada jaringan. Mungkin dicukupkan sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan ucapan, dan terima kasih telah melihat sampai habis, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.